Ya, Bapak Ibu, malam minggu lalu kita sudah sama-sama melihat, mendengarkan pemaparan dari Pak Seto terkait mujizat apa saja yang ada di Injil Lukas. Secara garis besar, mujizat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, beberapa hal. Yang pertama, mukjizat tentang alam. Sebagai contohnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang atau menggandakan roti. Lalu ada mukjizat penyembuhan, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta dan lain sebagainya. Dan ada lagi mukjizat membangkitkan orang mati. Nah, untuk malam hari ini kita akan lebih lanjut mendengarkan apa saja atau kisah Yesus yang bagaimana yang ada di Injil Lukas. Bersama kita sudah hadir Bapak Seto Marsunu. Pak Seto sudah hadir ya Pak? Udah, Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Seto. Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Malam, Pak Pak Seto. Seto. Selamat malam, Pak Seto. Selamat malam, Pak Seto. Iya, masih ada banyak hal yang sebenarnya kita perlu bicarakan tentang mukjizat. Tapi begini, malam ini kita akan lihat dulu kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa. Dan kalau nanti masih ada waktu, saya akan kembali ke kisah mukjizat. Karena kita perlu waktu agak luang nanti untuk bicara tentang kisah sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus ya. Jadi malam ini kita lihat lebih dulu kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa yang bisa dikatakan hal yang khas di dalam Injil Lukas ya. Jadi ada kisah-kisah yang hanya ada di dalam Injil Lukas. Dan kisah-kisah ini menunjukkan kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat di Injil Lukas ya. Ada Yesus yang diurapi oleh perempuan berdosa. Kemudian kita menemukan juga Yesus yang biasa dekat, bicara, bahkan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Lalu kita menemukan kisah Yesus yang ini dekat dengan Zakius. Lalu itu cuma ada di Lukas ini. Kisah-kisah ini hanya ada di Lukas. Kemudian ketika Yesus disalib, Yesus itu disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Lalu ada dialog ya antara Yesus dengan 2 penjahat itu. Nah, di situ nanti kita perlu mengklarifikasi beberapa hal ya. Karena penjahat yang satu dikatakan baik, penjahat yang lain nggak baik. Nanti kita perlu lihat itu. Nah, sekarang begini dulu. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Lukas bab 3 dulu. Silahkan ke bab 3. Mulai dari ayat 16. Lukas bab 3 ayat 16 dan 17. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, lihat ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yang akan datang sesudah Yohanes, yang lebih berkuasa daripada Yohanes, itu adalah Yesus.
Nah, kemudian Yesus itu dikatakan jauh lebih berkuasa daripada Yohanes. Ayat 17, kekuasaan Yesus yang melampaui, jauh melampaui kekuasaan Yohanes tampak di situ. Yesus adalah, ingat lagi ya, Tuhan yang akan datang untuk menghakimi. Yohanes adalah orang yang mempersiapkan jalan. Dia bertindak dalam roh dan kuasa Elia untuk menyerukan pertobatan, supaya nanti ketika Tuhan datang, orang-orang ini selamat dalam penghakiman. Ya, kalau membaca ayat 17, orang yang bertobat itu akan termasuk dalam kelompok gandum yang dimasukkan ke dalam lumbung. Sedangkan yang tidak mau bertobat akan menanggung konsekuensi menjadi seperti debu jerami yang akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang. Lihat, Yesus dibaptis. Kemudian setelah dibaptis, Yesus mengajar. Jadi setelah dibaptis, Tuhan Yesus mengajar. Nah, tidak kita temukan langsung Tuhan Yesus yang bertindak sebagai hakim. Tetapi yang kita temukan adalah Yesus yang justru mendekati orang-orang berdosa untuk mengajak mereka bertobat. Dan pertobatan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus yang kita temukan dalam kisah-kisah ini nanti adalah pertobatan yang digerakkan, didorong oleh rasa gembira, bukan rasa takut akan hukuman. Jadi Tuhan Yesus yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis itu ketika hadir di dalam dunia justru mendekati orang-orang yang berdosa. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ke bab 7. Lukas bab 7 mulai dari ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Bapak Ibu, kalimat seperti ini hanya Bapak Ibu temukan di Injil Lukas. Yesus akrab, Yesus dekat dengan orang Farisi. Ya, Yesus dekat dengan orang Farisi. Bahkan kita lihat orang itu, orang Farisi ini mengundang Yesus untuk makan. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Nah, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon? Tunggu dulu. Yang kita perlu perhatikan sekarang,
ini ada perempuan yang bisa dikatakan sangat berani. Sangat berani. Kenapa dikatakan sangat berani? Ini ada perjamuan makan. Dan perjamuan makannya di rumah seorang Farisi. Perjamuan makan ini dihadiri, ini laki-laki semua ini. Lalu kalau ada seorang perempuan berani masuk ke dalam ruang perjamuan di antara para lelaki, ini pasti ada hal yang nggak biasa. Orang bisa mengatakan, ya pantesan dia berani, dia kan bukan perempuan baik-baik. Tapi tunggu dulu, lihat perempuan ini datang, bawa apa? Buli-buli, botol. Nah, kebanyakan umumnya botol yang murah itu dari tanah liat. Ini buli-bulinya dari Pualam. Nah, ini udah ketahuan ini mahal. Nah, kemudian perempuan ini dikenal sebagai perempuan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, begini, agak repot ini menilai oh perempuan ini berdosa apa enggak itu gimana caranya. Nah, kemungkinan dan ini yang sering kali disampaikan ya, ini perempuan ini disebut dikatakan pelacur, tapi Bapak Ibu ketemu nggak pelacur di dalam teks ini tadi? Nah, hanya Tidak ketemu perempuan ada, tidak ada kata pelacur, nggak ada ya. tidak ada. Udah gitu ada lagi yang nuduh ini pelacur, ini adalah Maria Magdalena. Bukan. Tambah nggak ketemu lagi nama Maria Magdalena di sini. Nah, nah kalau sampai ada perempuan di satu kota yang terkenal sebagai perempuan berdosa, nah ini begini Bapak Ibu memahaminya. Saya tidak menyalahkan tentang pelacur, tapi bagaimana memahaminya? Em, Begini, kalau di zaman dulu ya, kota itu, Bapak Ibu silahkan membayangkan satu kampung besar yang dikelilingi dengan tembok atau benteng. Ya, kota dikelilingi itu. Nah, penduduk kota itu kan terbatas sekali jumlahnya. Ya, penduduknya sedikit. Semua orang bisa dikatakan saling mengenal. Sehingga ya satu dengan yang lain paham ini orang seperti apa, ini orang bagaimana. Kemudian perempuan yang bertindak berlaku sebagai pelacur itu bisa dikatakan gampang sekali dikenali. Bapak Ibu bisa mengingat kalau di Perjanjian Lama ada Tamar ya. Ya, Tamar. Di kitab Kejadian bab 38 itu ada perempuan bernama Tamar. Nah, perempuan itu ketika berlaku sebagai pelacur mengenakan kostum khusus. Mengenakan kostum khusus sehingga seorang tahu ini pelacur gitu. Nah, para pelacur itu jangan bayangkan dulu ada lokalisasi gitu ya. Tetapi ya ada di dalam kota. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu ini teks yang tidak biasa untuk didiskusikan, tapi saya minta Bapak Ibu membuka dulu kitab Amsal bab 7. Amsal bab 7. Sudah ketemu Amsal 7? Bapak Ibu perhatikan perikopnya mulai dari bab 6 ayat 20 ya. Kemudian perikopnya berhenti di bab 7 ayat 27. Judulnya nasihat tentang perzinahan. Sekarang Bapak Ibu tolong amati ayat bab 7
ayat 6. Ini yang berbicara jadinya guru hikmat yang ajarnya tertulis di kitab Amsal. Karena 76. Ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tidak tenang di rumah, dan seterusnya. Yang pertama diperhatikan ada kostum, ini pakaian sundal. Kemudian guru hikmat hanya menengok dari jendelanya, sudah kelihatan itu rumah perempuan sundal itu. Nah, sekali lagi yang saya maksudkan, Bapak Ibu, kalau selama ini kita menemukan pemahaman bahwa perempuan berdosa itu adalah perempuan sundal, memahaminya begitu. Kita minta bantuan dari kitab Amsal tadi. Ya, silahkan kembali ke Lukas bab 7. Kemudian perempuan ini datang, lihat, ya, perempuan itu berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Loh, ini kaki Yesus kok ada di belakang? Nah, Bapak Ibu, mereka dulu kalau makan bukan seperti Bapak Ibu sedang berada di restoran atau di meja makan. Bukan juga seperti ketika kita makan lesehan, kaki ada di depan semua. Kapan? Nih, kaki ada di belakang. Bapak Ibu silahkan. Ini coba ya, Bapak Ibu tengkurap. Kemudian tangan ini siku dipakai untuk bersandar. Jadi setengah tengkurap. Maka bisa perempuan itu mendekati Yesus dari belakang. Yang dilakukan perempuan ini, lihat, membasahi kakinya dengan air mata, berarti nangis terus ya. Tunggu dulu, kalau kakinya itu sampai bisa dibasahi dengan air mata, berarti nangisnya kayak apa? Air matanya seperti apa? Bapak Ibu pernah mengukur enggak? Sekali nangis berapa cc air mata yang dikeluarkan? Tunggu dulu. Kalau sampai perempuan ini membuat kaki Yesus basah oleh air mata, ketahuan nangisnya kayak apa. Lalu lihat juga matanya pasti sudah bengkak gitu ya. Sudah membesar, merah gitu ya. Dan tangisan yang seperti ini jelas bukan tangisan yang biasa. Bukan tangisan seorang yang sedang merayu atau minta dikasihani. Jadi ini ketangisan yang bisa dikatakan sungguh-sungguh. Kemudian perempuan itu menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya, lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus membiarkan diri disentuh oleh perempuan berdosa. Ini tidak biasa lagi. Nah, Bapak Ibu, juga kita menemukan Yesus di bab 5 itu pernah jadi najis. Lihat Bapak Ibu bab 5 ya, ayat 12 dan 13. Bab 5 ayat 12 dan 13. Ini ada seorang yang penuh kusta kan, lalu tersungkur memohon kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus menyentuh orang yang kusta, menyentuh orang yang najis. Nah, di sini kita ketemu Yesus yang
dicium kakinya ya oleh seorang perempuan berdosa. Dan Yesus membiarkan perempuan itu melakukannya. Kembali ke bab 7. Sekarang ke ayat 41 dan seterusnya. Ini tadi kan Simon, aku mau bicara dengan kamu. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ini yang dikatakan Yesus. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Perumpamaannya kan gampang sekali ya. 2 orang pinjam uang, hutang, lalu yang meminjamkan uang itu mengatakan, ya hutang kalian aku lunasi. Ya pastilah yang akan lebih bergembira itu yang hutangnya lebih banyak. Apalagi kalau mengamati perumpamaan ini, yang satu 500, yang kedua 50. 500 dinar. Ya, dihapuskan hutang. Ya senang lah. Dan yang akan lebih senang sekali lagi yang lebih banyak utangnya. Nah, kemudian ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus ini ya berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, kalimat berikutnya, Bapak Ibu, itu lebih sulit dipahami, tapi tunggu dulu. Yesus membandingkan perlakuan Simon kepada Yesus dengan perlakuan perempuan tadi kepada Yesus. Apa yang tidak dilakukan oleh Simon, dilakukan oleh perempuan itu. Ya. Apa saja itu? Lihat, membasahi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, menciuminya, kemudian meminyakinya. Simon tidak melakukan ketiga hal itu, sedangkan perempuan ini melakukan. Kenapa perempuan ini berlaku seperti itu? Nah, lihat sekarang ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat baik. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ini kalimat yang saya bilang sulit dipahami kalau di terjemahan yang baru. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga mengasihi. Bapak Ibu, terjemahan yang baru, yang TP2, itu lebih jelas, lebih mudah untuk dipahami. Kalau yang lama, saya ulang lagi ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Yang baru, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu, ia telah banyak mengasihi. Terus, yang kedua, kalimat berikutnya sama. Orang yang sedikit mengasihi, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi.
Nah, kemudian lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapa ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Nah, perhatikan sekarang Bapak Ibu ucapan Yesus tadi ya. 47, dosanya yang banyak diampuni sebab itu ia telah banyak mengasihi. Kalau kita memperhatikan ucapan Yesus ini, bagaimana perempuan ini mengasihi? Dengan membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyeka dengan rambut, menciuminya, terus meminyakinya. Ini bukti atau tanda dia mengasihi Yesus. Kalau memperhatikan kalimat ini berarti pengampunan diberikan oleh Yesus kepada perempuan ini sebelum perempuan ini datang ke ruang pesta. Tunggu dulu, yang ini pelan-pelan karena bisa jadi agak baru kita memahaminya. Makin banyak diampuni, makin banyak berbuat kasih. Gitu ya. Perempuan ini berbuat kasih. Oh, kalau begitu sebelumnya dia sudah diampuni. Ini beda dengan Simon. Simon tidak menunjukkan kasih kepada Yesus. Bahkan kemudian kita lihat tadi, dalam hatinya dia sudah curiga kepada Yesus. Harusnya ya Yesus tahu perempuan yang mendekatinya ini siapa. Kalau dia tahu perempuan ini siapa, harusnya dia tidak membiarkan dirinya dijamah, disentuh oleh perempuan ini. Nah, kemudian sesudah itu ayat 48, Yesus berkata kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Kalau pengampunannya baru terjadi sekarang, berarti yang perempuan ini mengasihi Yesus dulu, baru diampuni. Ini yang saya katakan pelan-pelan agak berbeda kita memahaminya. Nah, kemudian jadi pengampunan yang diberikan oleh Yesus di ayat 48 menjadi seperti penegasan atas ini pengampunan yang diberikan oleh Yesus sebelumnya. Kenapa Simon tidak mengasihi Yesus seperti perempuan ini? Karena Simon tidak merasa perlu pengampunan dan tidak percaya kalau Yesus bisa mengampuni. Maka dia menyambut Yesus hanya sebagai seorang rabi yang habis mengajar dan kemudian diundang untuk makan di rumahnya. Hanya begitu. Kemudian berikutnya. Sekarang kita ke bab 15. Lukas bab 15 ya. Hanya ini 3 ayat saja, tapi ini nanti akan didiskusikan sebagai pengajaran Yesus yang selanjutnya. 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian, kalau di terjemahan yang baru dikatakan begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu amati Yesus dan ini orang Farisi. Orang Farisi memandang orang berdosa itu harus dijauhi.
Sedangkan Yesus melihat dan mengerjakan orang-orang berdosa itu justru harus didekati. Nah, di terjemahan yang baru, semuanya, semua orang berdosa, ya, semua pemungut cukai datang kepada Yesus makan bareng. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan, Yesus itu ada timnya ya, ada 13, Yesus dengan 12 murid sudah 13. Kemudian ada orang-orang berdosa, ada pemungut-pemungut cukai. Ini kan ramai sekali kan? Ramai sekali. Dengan kata lain, Yesus ada di tengah kerumunan orang berdosa. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ketika Bapak Ibu makan bersama yang serame ini. Bapak Ibu pernah makan sambil nangis nggak dalam situasi yang serame kayak gini? Misalnya datang 50 orang makan bareng gitu. Suasananya akan seperti apa? Rame, makan bersama, orang banyak seperti ini. Suasananya akan rame sekali. Nah, orang Farisi, ahli Taurat memandang ini nggak pantas. Seorang rabi, seorang yang dianggap dekat dengan Tuhan, kok ada di tengah kerumunan orang berdosa. Maka kemudian mereka bersungut-sungut dan berkata, ia menerima orang-orang berdosa. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Menerima. Tunggu dulu. Kalau dikatakan menerima, berarti yang datang siapa? Orang-orang berdosa datang kepada Yesus kan? Dan kemudian Yesus menerima mereka. Nah, kemudian menanggapi keberatan para ahli Taurat dan orang Farisi ini, lihat ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaannya sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Ini perumpamaan yang pertama domba yang hilang. Kemudian yang kedua dirham yang hilang. Dan yang ketiga itu anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini menjelaskan sikap Yesus terhadap orang berdosa. Menjelaskan sikap Yesus kepada orang berdosa. Lihat dalam perumpamaan tentang ini dulu, domba yang hilang. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba, yang satu hilang. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala itu? Meninggalkan yang 99 di padang gurun, lalu pergi mencari yang sesat sampai menemukannya. Bapak Ibu, begini, ini di dunia para gembala ya kayak gini. Nggak usah berpikir, berarti yang 99 dibiarkan lepas di padang gurun, di padang rumput, di padang pengembalaan. Bukan. Orang yang menggembalakan kambing domba di padang rumput zaman dulu itu membuat kandang yang semi permanen di gurun. Di padang pengembalaan. Dibuat dari tumpukan batu, terus di atasnya dikasih ini semak-semak duri. Dan adanya di padang rumput ini 100 ekor domba nggak mungkin dibawa pulang. Kalau 100 ekor domba dibawa pulang, masuk ke rumah semua, terus yang punya rumah tidur di mana coba? Nah, mereka gembala yang punya domba banyak akan membuat kandang di gurun. Nah, kemudian 99 ditinggal, dia nyari yang satu sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Nah, kemudian kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangga, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Gembiranya menemukan 1 ekor yang hilang tadi, seolah-olah lebih besar daripada
kegembiraan karena yang 99 ini. Ya sekarang gini aja dah. Bapak, ibu-ibu dah. Saya tanya sama ibu-ibu ya. Ini pernah nyuci atau setrika terus nemu duit di kantong? Pernah. Coba Pernah. Bapak ibu-ibu kalau menemukan, ini saya nggak pernah nanya ibu-ibu satu-satu ya. Kalau ibu menemukan uang itu, terus kemudian ibu akan berikan kepada anggota keluarga yang lain. Ini bukan duitku, Enggak. ini bukan duitku. Saya nemu di kantong, ini bukan duitku. Ambil ini, gitu. Simpen. Enggak. Terus uangnya itu bagaimana? Menemukan uang di kantong waktu nyuci dan setrika, itu senangnya kayak apa? Bapak Ibu ibu-ibu di apa namanya di rekening, di dompet ada duit banyak, tapi ketika menemukan uang yang di cucian tadi, kok bisa senang sekali? Tolong jelaskan. Mungkin ada yang biasa-biasa saja ya, tapi ada kok yang senang sekali ketika menemukan uang kayak gitu itu. Mas Eko, maaf. Ini maksudnya kantong baju kita kan ya, bukannya suami atau anak. Oh, kantong baju yang dicuci pokoknya. Nah, kalau suami atau anak, di kantong suami anak, aku sih pulangin, Pak. Ulangin Minimal ya. ditanya, dia merasa ketinggalan enggak? Kalau Nah, udah ya udah, kalau dia nggak mau lagi atau cuma jumlahnya nggak besar ya biasanya taruh di dompet belanja gitu. Tapi kalau kantong sendiri, iya seneng. Kadang-kadang nggak di kantong sih Pak, mungkin lupa naruh di selipan buku atau di tempat-tempat pen, pokoknya tempat-tempat yang jelimet gitu. Ujuk-ujuk nemu loh, itu seneng banget sih Pak. Tapi punya sendiri ya maksudku. itu aja menyenangkan. Nah, itu loh rasa senangnya itu loh yang saya tanya. Kegembiraannya itu. Bapak Ibu kalau karena sulit kan saya mengajak Bapak Ibu ngomongin domba, ngomongin kambing. Bapak Ibu nggak pernah ketemu kambing sama domba, ketemunya udah di piring kan. Tapi kegembiraan yang bisa dirasakan yang seperti itu. Oke, menemukan uang sendiri yang ini kelupaan atau nyelip di mana gitu ya Bu Iin ya. Ada kegembiraan di situ. Yang lain silahkan mengingat yang saya omongkan tadi. Nah, kemudian begini, keterangan berikutnya ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, Yesus menggambarkan kegembiraan satu orang bertobat, satu orang berdosa yang bertobat itu dikatakan lebih menggembirakan daripada 99 yang nggak bertobat. Bapak Ibu nggak usah kemudian berpikir, oke, kalau begitu kita berdosa dulu, habis itu kita bertobat supaya surga lebih bergembira lagi. Bukan begitu yang dimaksudkan. Nggak usah Bapak Ibu berusaha untuk berdosa. Sudah berdosa atau belum? Enggak perlu berjuang untuk berdosa, Bapak Ibu. Kelemahan manusiawi pernah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi, ya, Tuhan menghendaki agar manusia tidak tetap tinggal dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Kalau orang-orang berdosa itu pada datang kepada Yesus, lalu makan bersama dengan Yesus, sederhana saja, orang-orang berdosa itu merasa diterima oleh Tuhan Yesus. Orang-orang berdosa itu merasa diterima, tidak dihakimi, tidak dijauhi, tidak dituduh oleh Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus menerima dia, menerima orang-orang berdosa itu, bukan supaya mereka terus berdosa, tapi supaya mereka menjadi baik. Tapi menjadi baiknya bukan karena takut dihukum, tapi karena gembira.
contoh yang berikutnya supaya lebih jelas. Silakan ke bab 19. Ini kita ketemu langsung dengan pemungut cukai ya. Bab 19. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu perhatikan, bukan pemungut cukai ya, tetapi kepala pemungut cukai. Kemudian ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terus, Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi, perhatikan, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah seorang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, dari atas pohon, Zakeus kan mendengar. Zakeus, turun. Hari ini aku mau nginap di rumahmu. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat 6 itu. Bagaimana reaksi Zakeus di ayat 6? Mendengar ucapan Yesus itu, Zakeus segera turun. Tunggu, dari atas pohon segera turun itu gimana coba? Loncat. Oh, loncat. Meluncur. Merosot. Merosot. Merosot gitu ya. Dan lihat, Zakeus segera turun ya. Dan kemudian lihat menerima Yesus. Perhatikan dengan sukacita. Jadi saking senangnya Zakeus karena Yesus mau singgah di rumahnya, Zakeus merosot cepat sekali. Dan kemudian Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi sesudahnya. Ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Yang disampaikan Zakeus ada 2. 1, setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. 2, kalau ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Zakeus itu menghukum dirinya seperti seorang pencuri kalau di kitab Taurat, di kitab Keluaran. Seorang yang mencuri itu harus mengganti 4 kali lipat. Jadi Zakeus menghukum dirinya. Kok menghukum dirinya? Kata-kata saya itu. Ya, apa kata yang cocok? Kalau namanya ganti rugi kok sampai 4 kali lipat? Makanya saya menggunakan kata menghukum dirinya seperti seorang pencuri. Kalau gini, Bapak Ibu tolong buka sekarang kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran
bab 22. Lihat ke ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu dan 4 ekor domba ganti domba. Nah, sebentar, saya mau tanya Bapak Ibu yang di Lukas tadi, apa artinya 4 kali lipat? Kalau misalnya 2, 4 kali lipatnya berapa? 8. Jadi, kalau 1 ekor domba, sorry, Ya, 1 ekor lembu tadi ya, nyuri ya, 1 sapi, yang dicuri 1. Gantinya 5. 5. 5. Itu 4 kali lipat atau 5 kali lipat namanya? 5. 1 jadi 5. 5 kali lipat. Jadi yang dicuri 1 ditambahin 4. Ya, Sebentar. Kemudian kalau yang domba, 1 ganti oh 4. sorry. Iya, kalau 5 ekor lembu ganti seekor lembu, 4 ekor domba ganti seekor domba. Jadi domba nyuri domba 1, dia harus kembalikan 4 gitu. Zakius Nah, mengatakan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakius memperlakukan dirinya sebagai pencuri yang ketangkep, gitu ya. Kemudian berikutnya yang sebelumnya tadi, separuh dari hartanya akan dibagikan kepada orang miskin. Pertanyaannya Bapak Ibu, eh, apa yang membuat Zakius melakukan ini? Jawabannya cuma ada di teks ya, jangan cari di luar teks. Jawabannya cuma ada di teks. mengungkapkan rasa sukacitanya. Lihat tadi Zakius yang mendengar, Zakius, malam ini aku nginep di rumahmu ya. Terus Zakius segera turun, terima Yesus dengan sukacita. Terdorong oleh sukacita karena dijumpai oleh Yesus, Zakius melakukan ini semua. 2 hal tadi. Dan itu sebenarnya wujud pertobatan yang diharapkan oleh Yesus. Memperbaiki diri karena gembira berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian lihat di ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa terjadi keselamatan? Zakius bertobat. Berikutnya, lihat ayat 10. Ini sesuai dengan tujuan kedatangan Yesus. Mencari, menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu adalah yang berdosa. Yang hilang itu selamat. Itu terjadi ketika yang berdosa itu bertobat. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang kita ke bab 20. Bentar. 23. Keluaran ya Pak ya. Oh, maaf, kembali ke Lukas. Lukas 23 ya. Iya. Silahkan ke ayat 33 dan 34.
Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Lihat, mereka menyalibkan Yesus. Dan kemudian penyaliban itu kita tahu dilakukan dengan memaku tangan dan kaki Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Merekanya ini siapa? Ampunilah mereka. Orang-orang Para yang prajurit. menyalibkan Yesus. Yang Ya? Orang yang menyalibkan, nyalip Yang yang menyalibkan menyalibkan. Yesus ini kan. Nyalibkan Yesus. Bapak Ibu silakan bayangkan dah. Bapak Ibu di tangan dibentangkan di ini balok kayu, terus telapak tangan Bapak Ibu dipaku pakai paku berapa? Oh enggak paku 12, paku 20 kali. Atau pakunya rel kereta api itu loh. Terus habis itu Bapak Ibu sempat berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu. kayaknya enggak. Kalimatnya pasti bukan ampunilah mereka. Bisa jadi berbeda. Enggak sempat ngomong, cuma nahan sakit doang. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu tunggu dulu. Ya, Bapak Ibu silahkan mengingat yang pernah ya mengalami kepergian orang tua. Orang tua mau meninggal maksud saya. Ketika orang tua mau meninggal, ada nggak sesuatu yang masih membuat dirinya nggak nyaman sehingga menyampaikan pesan? Perhatikan adikmu ya, misalnya. Pernah ada yang mengalami atau mendengar yang seperti itu? Orang tua ini mau pergi, mau meninggal, tapi dia merasa bahwa ada tanggung jawab yang belum dia lakukan atau belum selesai dia lakukan. Pernah ada yang alami, pernah ada yang dengar enggak? Ya, Pernah? pernah. Kalau sampai itu diucapkan, apa artinya? Kalau sampai ada orang yang mau meninggal, mengucapkan kalimat tertentu, bisa terjadi Bapak Ibu, itu adalah tanggung jawab dia yang bisa dikatakan sungguh-sungguh dia pegang. Silahkan amati sendiri. Silahkan periksa sendiri yang pernah mengalami itu ya. Kalau Yesus sudah dalam kondisi dipaku aja masih memperhatikan tentang pengampunan dosa, kita bisa dengan jelas melihat itu tugas yang dijalankan oleh Tuhan Yesus selama di dunia. Dan dalam tanda kutip, tugas utama target Yesus yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, satu lagi. Di bab 23, masih di sini tadi ya, ini kan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Lalu lihat ayat 36, prajurit mengolok-olok Yesus. Berikutnya ayat 39, dua orang di penjahat disalibkan bersama Yesus kan? Nah, ini ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Perhatikan Bapak Ibu di ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus ingat aku ya. Nah, ia yang di ayat 42 itu penjahat yang menghujat Yesus atau penjahat yang menegur temannya yang menghujat? Yang menegur temannya yang menghujat. Yang menghujat. menghujat. Yang menghujat. Yang menegur temannya yang menghujat. Nah, Yang yang menghujat begini. itu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, tapi kalau enggak ini kasihan yang satu ini ya. Jadi pembacaan umum, pembacaan yang biasa ya, yang selama ini saya dengar dari kecil, Kak. Ya. Nah, setelah penjahat B yang menghujat itu penjahat A ya, yang menegur temannya penjahat B. Setelah penjahat B menegur temannya, ia berkata kepada Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang menegur temannya tadi, kemudian akan ada bersama dengan Yesus di Firdaus. Penjahat A tadi gimana? Ya tidak bersama dengan Yesus. Kasihan itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dari awal tadi, kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa. Kalau memperhatikan kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa, maka kemudian kita bisa membacanya dengan cara yang berbeda. Maksudnya, ia di ayat 42 itu kalau dalam bahasa Yunani genusnya maskulin, singular. Seperti ia dalam bahasa Indonesia ini, ia bisa ke yang penjahat A atau penjahat B. Tapi kalau memperhatikan kedekatan Yesus dengan orang berdosa, maka kita bisa membacanya begini. Penjahat A menghujat Yesus. Penjahat B menegur penjahat A. Penjahat B sudah benar kan? Penjahat B benar. Penjahat B benar dong, dia sudah ngaku kalau salah kok. Nah, setelah ditegur oleh penjahat B, penjahat A yang tadinya menghujat berubah. Lalu berkata kepada Yesus, Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kemudian Yesus berkata kepadanya, kepada penjahat yang sudah menghujat, ditegur lalu bertobat. Yang menegur itu sudah benar. Yang menghujat enggak benar, ditegur temannya jadi benar. Lalu Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, begitu membacanya. Jadi saya sajikan dua kemungkinan membaca. Kemungkinan yang pertama itu yang biasa kita dengarkan. Kemudian yang kedua, ini yang berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap Injil Lukas, di mana kita melihat Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. Sekarang, yang menyalibkan Yesus saja didoakan. Ini penjahat yang menghujat Yesus ditegur, jadi benar. Lalu Yesus berkata, engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kita membaca yang ada di teks ya. Bukan membaca teks lain, bukan membaca apa yang ada di pikiran kita, bukan membaca apa yang pernah kita dengar. Nah, kemudian berikutnya begini. Oh, ini penjahat saja masuk Firdaus loh. Nah, kemudian ada yang mengaitkan, ini udah mulai pesan ya. Ada yang mengaitkan perikop ini dengan orang-orang upahan di kebun anggur. Tapi itu Matius ya. Tapi ini pembacaan yang keliru yang saya maksudkan. Penjahat ini mau mati bertobat.
yang masuk kebun jam 5 sore, itu yang setelah tua bertobat. Lalu kesimpulannya, mendingan waktu mau mati saja bertobat. Jadi seumur hidup bisa suka-suka sendiri, yang penting waktu mau mati bertobat. Pemahaman yang seperti itu, pemahaman maunya sendiri, senangnya sendiri, tapi bukan pemahaman yang berkaitan dengan teks. Yang justru perlu mendapat perhatian kita tentang penjahat ini ya. Bapak Ibu, dua penjahat ini berarti sudah mengikuti Yesus dari istana Pilatus ya. Ya. Kemudian melihat apa yang dilakukan para prajurit terhadap Yesus. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan terhadap Yesus dan bagaimana Yesus menghadapi ini penganiayaan, penyiksaan ini. Dan kemudian mereka bisa membandingkan Yesus dengan diri mereka. Saya salah, saya dihukum. Orang ini nggak salah, dihukum tapi kok tenang saja kayak gini. Ini pasti bukan manusia yang normal. Nah, kemudian dalam situasi yang seperti itu, mereka itu loh sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang. Kalau sampai orang berpikir sekarang maunya sendiri, setelah mati, setelah menjelang kematian baru mau bertobat, itu bukan bertobat, itu kurang ajar namanya. Kenal Yesusnya dari kecil, tobatnya waktu mau mati, nggak nyambung. Sementara dua penjahat itu ketemu dengan Yesus sudah dalam keadaan mau dieksekusi. Kemudian hal lain yang perlu mendapat perhatian kita ketika membaca perikop tentang kedekatan Yesus dengan orang berdosa yang berpuncak pada kedekatan dengan dua penjahat ini begini. Keselamatan Bapak Ibu itu dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus. Keselamatan itu bukan upah, bukan hasil kerja keras, tapi pemberian cuma-cuma dari Allah. Orang berdosa pun mendapatkan karunia itu. Tapi kalau atau ketika orang berdosa mendapatkan karunia itu, mulainya dari mana? Ketemu dengan Yesus, kemudian merasa gembira, dan terdorong oleh kegembiraan, kemudian memperbaiki hidupnya. Ini yang kita perlu perhatikan. Beda Bapak Ibu, sama-sama dulu berbuat baik, dulu tidak berbuat baik, dulu berbuat jahat, sekarang tidak berbuat jahat. Orang bisa melakukan yang sama, tapi motivasi bisa sama sekali berbeda. Ada yang takut, kalau nggak bertobat, neraka. Tapi apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Lukas, dalam perikop-perikop yang kita diskusikan ini, beda. Bertemu dengan Yesus, mengalami kegembiraan, dan kemudian terdorong oleh kegembiraan, lalu memperbaiki hidupnya menjadi seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Ya, silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Menarik sekali pembahasan mengenai kedekatan Yesus dengan orang-orang yang berdosa, lalu kemudian memunculkan sukacita dan berujung kepada pertobatan. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Mau Pak Ferry. Oke, Om Aleni, silakan Om Aleni. Mau tanya ini, makasih Pak Ferry. Mau tanya itu orang Farisi itu Pak Seto itu namanya Simon ya Pak? Lihat saja. Iya, tadi kan Simon kan bisa Petrus masuk. Oh, nama Simon itu. Iya. Di handphone saya itu saya kira lebih dari 5 orang Bu yang namanya Leni. Iya benar. Kemudian begini, nama orang Yahudi itu sebenarnya kan sangat terbatas.
kalau Bapak Ibu kita memperhatikan nama-nama tradisional, itu kan nama-namanya sebenarnya terbatas saja. Ya, Bapak Ibu lihat aja yang nama-nama yang ada di layar, yang nama-nama tradisional ya. Kalau nama-nama modern agak berbeda, susah mendeteksinya. Jadi kalau namanya Seto itu sudah ketahuan orang mana. Ibi, Ya, apalagi namanya Sugi, ya, itu udah. Wong Jowo. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan ini nama-nama Yahudi ya, nanti beda dengan nama Yunani ya. Nama Yahudinya Simon, nama Yunaninya Petros, Oh, Petrus, Latinnya jadi Petrus. Jadi Bapak Ibu kalau nama Ibraninya Yosua atau Yesua, ketika menjadi nama Yunani jadinya Yesus. Jadi nama-nama orang Yahudi itu terbatas. Jadi wajar kalau ada orang-orang dengan nama yang sama. Yang punya nama Yesus nggak cuma satu, maka ada sebutan Yesus dari Nazaret. Nazaret. Kemudian Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, di Perjanjian Baru. Siapa itu Filipus? Anaknya Ada murid Yesus yang namanya Filipus? Ya, ada. Tapi tunggu Ada. dulu, ada diakon yang namanya Filipus? ada Ada juga. ada Filipus yang saudaranya Herodes. Tambah lagi. Ada lagi Filipus Andi Kurniawan, itu yang dari Sunter itu. Ya, begitu, Bu. Ya, Itu Romo. kasih Pak. Oh, Ya, Uskup malah. ya. Baik, di layar saya sudah ada Pak Sancoko dari Pamulang yang raise hand. Silakan Pak, mungkin bisa dinyalakan kameranya. Terima kasih Pak Ferry. Saya mau tanya mengenai keselamatan. Kalau dari pemaparan Pak Seto tadi, itu Yesus istilahnya memberi pengampunan yang paling dalam sekalipun meskipun dia yang mampu tangannya, kemudian ada yang disalibkan dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Yang mau saya tanyakan, apakah pengampunan itu juga berlaku bagi kita meskipun kita sudah istilahnya berdosa tapi tidak melakukan pengakuan di kamar pengakuan, tapi kita merubah sikap kita untuk memperbaiki hidup kita. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. ya, tapi ini nanti jawaban saya bukan kemudian, oh kalau begitu nggak perlu sakramen tobat ya. Kalau nggak terima sakramen tobat, kalau saya tidak mengakukan dosa saya, tidak menerima sakramen tobat, saya akan diampuni apa enggak? Nah, ini pertanyaan nanti begitu, tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang pengampunan ini. Orang bisa bersalah, orang bisa minta maaf, bisa. Orang bisa meminta maaf tanpa merasa bersalah, bisa. Customer service pasti akan minta maaf terus, walaupun nggak salah. Dan itu pekerjaan berat sekali loh ya. Dimarahin orang diem saja minta maaf terus. Buat saya itu pekerjaan berat sekali itu. Nggak bohong saya, pengakuan saya ini. Tapi bisa juga orang merasa bersalah tapi nggak minta maaf. Bisa. Menyesal benar, tapi untuk minta maaf berat. Nah, ketika kita berhadapan dengan Allah, begini, yang akan menerima keselamatan itu adalah yang diampuni dosanya. Untuk diampuni dosanya, orang perlu bertobat.
Orang bertobat perlu didasari dengan pengakuan, penyesalan karena sudah bersalah, dan pertobatannya dilakukan karena kegembiraan karena berjumpa dengan Yesus itu. Ini menjadi hal yang bisa dikatakan penting. Bapak Ibu, mungkin saya pernah bertanya, Bapak Ibu pernah nggak mengalami dipaksa untuk diampuni? Pernah ngalami nggak? Dipaksa terima pengampunan? Kayaknya nggak pernah ada. Seingat saya baru 2 kali ngomong kalimat kayak gini nih. Tapi memang nggak pernah kan? Coba Bapak Ibu ingat. Pokoknya aku harus ngampuni kamu. Sini kamu, saya ampuni kamu. Padahal orang itu nggak minta maaf. Orang itu nggak rasa bersalah. Kita tidak menemukan yang seperti itu. Pengampunan datang untuk orang yang sudah bersalah, kemudian menyesali kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan kemudian punya niat memperbaiki. Dasarnya untuk bertobat, sekali lagi, bukan takut hukuman, tapi percaya kepada Allah yang mengasihi. Nah, kemudian sekarang begini. Di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu mengenal sakramen. Kita kenal sakramen. Sakramen Ekaristi. Tuhan Yesus yang dulu mengubah roti menjadi anggur, sekarang juga melakukannya. Dalam sakramen Ekaristi melalui tangan iman. Tuhan Yesus yang dulu menyembuhkan, memperhatikan orang sakit, sekarang masih memperhatikan orang sakit. Kita melihatnya dalam sakramen perminyakan. Kemudian lebih luas lagi, Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan sekarang masih melakukannya. Dalam diri imam yang, kalau dalam sakramen perkawinan kan saling menerimakan ya. Tapi jelas imam hadir di situ sebagai wakil Tuhan untuk menerima ini, apa menyebutnya ya, menerimakan 2 sakramen ini. Nah, sekarang Tuhan Yesus yang dulu mengampuni dosa, sekarang masih mengampuni dosa enggak? Masih. Kita mengenalnya dalam sakramen. Tuhan Yesus hadir dalam diri imam, menyampaikan pengampunan dosa ya dalam sakramen tobat. Nah, kedudukan sakramen ada di situ. Nah, lebih lanjut silahkan memperhatikan karena apa? Dalam sakramen itu Tuhan hadir dan memberikan pengampunan. Itu yang kita perlu perhatikan. Begitu, Pak? Iya. Pak Sancoko, saya kira jelas ya, Pak. Terima kasih, Pak Ferry. Ya, oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Pak Seto. Ini ada di kolom chat, Pak Seto. Dari kedua penjahat itu diampuni semua dan masuk Firdaus semua. Itu apakah seperti itu? Lalu kemudian, ingatlah aku pada saat engkau memasuki kerajaan surga, apakah berarti penjahat itu juga menghujat? Mungkin Bu Aris Dani bisa memperjelas pertanyaannya, Bu. Disampaikan langsung saja ke Pak Seto. Baik, ya sudah saya tanggapi pemahaman saya. Jadi tentang 2 penjahat tadi ya, pembacaan yang umum biasanya kita dengarkan, 1 penjahat masuk Firdaus, itu yang menegur temannya. 1 penjahat lagi yang menghujat tadi enggak masuk Firdaus. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian pemahaman yang kedua penjahat itu masuk Firdaus.
Mengapa saya mengatakan seperti itu? Bapak Ibu, lihat ya. Yesus dekat dengan orang berdosa. Yesus ingin supaya orang berdosa itu bertobat. Kemudian, Bapak Ibu, silahkan mengingat ini perempuan tadi ya. Kita tidak tahu apa yang membuat perempuan ini bertobat. Kemudian berikutnya kita lihat yang di bab 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semua datang kepada Yesus. Perempuan berdosa itu datang kepada Yesus. Pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus. Kemudian dalam kisah Zakheus, yang datang siapa? Yesus yang datang ke rumah Zakheus. Tapi semua menunjukkan Yesus yang dekat dengan orang berdosa dan lihat, mencari, menyelamatkan yang hilang tadi. Nah, kalau memperhatikan kedekatan Yesus dengan orang yang berdosa, lalu ada satu penjahat yang menghujat, lalu nggak masuk ke Firdaus, ini ada yang aneh di dalam Injil Lukas kalau begitu. Maka kemudian saya menawarkan pembacaan yang kedua, secara gramatika tidak salah, nggak salah. Iya itu bisa menunjuk kepada penjahat yang menghujat atau penjahat yang menegur. Sama, bisa keduanya. Dan kemudian yang berikutnya pembacaannya menjadi penjahat A menghujat, penjahat B menegur penjahat yang menghujat, penjahat yang menghujat mengaku bahwa Yesus akan datang sebagai raja dan dia minta, ingat aku Tuhan. Lalu kepada penjahat itu Yesus mengatakan, hari ini engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Jadi berdasarkan pembacaan ini ya dua-duanya selamat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang perhatikan pertobatan. Yang pertama itu orang datang kepada Yesus. Yang berikutnya Yesus datang ke rumah orang itu. Nah, itu di rumah Zakheus ya. Perhatikan yang ketiga. Yesus dan dua orang penjahat itu ketemu. Bukan yang satu mendatangi yang lain. Baik penjahat maupun Yesus ini dipertemukan dalam penghukuman itu tadi. Ini ada yang berbeda tapi juga menjadi istimewa di sini. Jadi dalam pemahaman yang saya tawarkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dua-duanya selamat. Bapak Ibu lihat aja, orang-orang berdosa di Injil Lukas itu selamat semua gitu. Paling kita melihat didatangi oleh Yesus. Apalagi kalau Bapak Ibu mengingat begini, domba yang hilang tadi. Domba yang hilang itu ditemukan ketika gembala mencari. Sekarang kalau Bapak Ibu mengingat dirham yang hilang. Dirham yang hilang itu tidak bisa jalan seperti gembala sehingga kemungkinan ketemu dengan gembalanya lebih. Tapi dirham yang hilang nggak akan ketemu kecuali ditemukan. Kan dirhamnya diem saja. Kalau domba kan jalan-jalan. Kalau dirham diem saja. Nah, kalau di dalam dirham yang hilang, perempuan dalam perumpamaan itu mencari dengan teliti sampai menemukannya. Itu Bapak Ibu sikap Yesus kepada orang berdosa seperti itu. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Loh, Yesus saja masih setelah bangkit masih menampakkan diri, setelah menampakkan diri 40 hari baru naik ke surga. Masa penjahat ini malah duluan? Bukan begitu maksudnya. Kalimat itu tidak bisa dipahami harafiah. Orang berdosa pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Bahkan Yesus justru datang untuk mencari yang berdosa itu dan mengaruniakan keselamatan. Itu yang
pesan yang sebenarnya mau ditunjukkan dalam kisah tentang ini penyaliban Yesus, dialog dengan dua penjahat ini. Begitu, Bu. Pak Seto, dulu kan Pak Seto juga nambahin satu lagi bahwa yang ditegur itu ya, jadi yang ditegur itu bilang, bukankah engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami itu berdua. Sedangkan yang satunya nggak bilang Mesias, dia bilang cuman orang ini. Itu juga salah satu yang Pak Seto dulu ngomong, buktinya bahwa yang Yesus tuh ngomongnya sama yang kedua itu, bahwa yang penjahat B itu ya yang ngomong kalimat itu. Bukan itu, Pak? Tunggu. Ingat. Lihat aja yang ada di teks. Saya nggak biasa untuk ngambil teks dari yang lain. Saya biasanya mengajak Bapak Ibu membaca yang ada di dalam teks. Nah iya, yang di teks kan gitu, Pak. Mesias. Jadi, saya sampaikan, Kristus itu Iya. sama dengan Mesias. Jadi ayat 39, penjahat A menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu, selamatkan kami, gitu kan? Kalau yang di TB yang baru Mesias, Pak, bukan Kristus. Sama Kristus atau Mesias, oke? Iya. Kemudian ayat 40, yang seorang ini penjahat B menegur dia. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Iya. Lalu, iya ini siapa? Nah, disitulah saya menawarkan dua pembacaan. Pembacaan yang pertama, iya itu penjahat B, itu yang biasa kita dengar. Yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, iya, ini adalah penjahat A. Setelah ditegur temannya, penjahat yang menghujat tadi mengatakan, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Begitu membacanya. Iya. Ya. Nah, sekali lagi yang kita perlu perhatikan, pertobatan yang didasari kegembiraan karena berjumpa dengan Tuhan. Ini pertobatan yang diharapkan. Pertobatan yang diwarnai dengan kegembiraan. Bertobat tanpa kegembiraan, itu gimana coba? Kalau nggak tobat dihukum, kalau nggak tobat dihukum, kalau nggak tobat neraka. Tunggu dulu, kalau pertobatan yang seperti itu, kita akan menemukan bertobatnya karena terpaksa. Bertobat karena rasa takut. Melakukan sesuatu karena takut, dengan melakukan sesuatu karena gembira, itu nilainya saja sudah berbeda. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Apakah masih dibuka kesempatan Pak Seto untuk bertanya? Yuk, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Satu lagi dah. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada satu kali kesempatan untuk bertanya untuk sesi. Pak. Ibu Helena dari Kinabalu dari Malaysia. Silakan Ibu. Iya. Malaysia. Cuma Pak Seto tadi ada membandingkan dua pembacaan yang lama dengan yang terjemahan baru itu kan di bab 7 ayat 47. Saya membaca balik tapi saya masih belum dapat menjelaskan kedua perbedaan itu. Lama katanya dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Lepas itu yang baru katanya dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab itu ia telah banyak mengasihi. Macam mana tuh Pak? Mau menjelaskan, siapa tahu nanti ada teman saya yang mempertanyakan, saya pun masih belum cukup mengerti untuk memberi penjelasan.
Em, di yang lama dulu ya. Yang lama ini yang membingungkan. Lihat ayat 47. Dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi logikanya, orang itu sudah berbuat banyak kasih, maka dosanya diampuni. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Logikanya terbalik. Ya, orang yang sedikit diampuni akan sedikit juga berbuat kasih. Jadi karena dikasihi maka mengampuni. Ya, oh kebalik. Tunggu dulu. Karena dia berbuat kasih maka dia diampuni, atau dia diampuni maka berbuat kasih. Yang saya paham, kalau yang lama punya ini yang saya paham, dia sudah banyak berbuat kasih, sebab itu dia diampuni. Itu yang saya paham tentang ayat yang lama punya nih. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi saya paham macam oleh karena saya sudah banyak berbuat kasih sama orang, maka dosa saya diampuni, Ya, macam itu. ya itu yang pertama. Kalimat pertama. Coba kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, tetapi sedikit orang diampuni, sedikit berbuat kasih. Diampuni, maka mengasihi. Nah, ini dua gagasan yang bertentangan kan di sini. Diampuni, maka mengasihi, atau diampuni, maka mengasihi, atau mengasihi, maka diampuni. Di yang lama, dua hal pertentangan itu jadi satu. Nah, kalau yang baru, logika pemahamannya lebih jelas ya. Coba lihat. Ibu juga boleh lihat yang ini dalam Alkitab yang bahasa Inggris. Ibu silahkan periksa juga, nggak apa-apa. Saya ada yang baru juga. Kenapa? Saya punya yang baru juga. Kalau yang ini ya, sebentar, periksa lagi. Terjemahan baru. Yang baru, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Diampuni, maka mengasihi. Kalimat yang kedua, orang yang sedikit diampuni, ia juga sedikit mengasihi. Banyak diampuni, banyak mengasihi. Sedikit diampuni, sedikit mengasihi. Itu yang bahasa yang di TP2 itu sudah apa ya? Jadinya nyambung. Ibu boleh periksa yang bahasa Inggris gimana, Bu? Ya, saya tidak menghadap Alkitab yang bahasa Inggris, tapi lain kali saya akan sediakan teks bahasa Inggrisnya supaya jelas ya. Buku saya kecil. Jadi begini, di terjemahan yang baru yang di TP2, orang mengalami diampuni. Karena dia mengalami diampuni, dia senang dan kemudian dia berbuat baik. Seperti Zakheus tadi itu, Tuhan Yesus datang, dia bertobat, dia diampuni gitu ya, lalu dia membagikan setengah dari miliknya. Kemudian yang berikutnya lagi, ada banyak contoh kok dalam kehidupan kita. Yang merasa sudah diampuni oleh Tuhan, kemudian merasa gembira, kemudian mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Pernah ngalami kayak gitu? Iya, enggak semua pernah, karena hanya orang berdosa yang pernah ngalami rasanya senangnya diampuni, gitu ya. Jadi saya berdosa, saya diampuni, saya senang. Dan karena saya senang diampuni, saya mengasihi, saya berbuat baik kepada orang lain.
Begitu memahaminya itu. Jadi ambil yang baru. Ibu punya terjemahan yang baru TB2 atau belum? Iya, ada, Oh, sudah ada. sudah punya. Tuh, Bu Elena di Kota Kinabalu aja sudah punya. Ya, begitu memahaminya, Bu. Sudah jelas? Oke. Iya, sedikit masih, tapi mungkin nanti saya bisa renung-renungkan kembali. Nggak usah nunggu lama-lama. Ulang lagi. Ibu, Iya, Ibu ambil terjemahan yang kedua ya, terjemahan TB2 ya, yang baru ya. iya. Oke, oke, oke. Dosanya Makasih ya, Pak. yang banyak telah diampuni. Maka, sebab itu ya, maka ia banyak mengasihi. Jadi, dia sudah Maksudnya, banyak diampuni, dosanya yang banyak sudah diampuni, maksudnya maka ia banyak mengasihi. diampuni. Bila rasa Yang diampuni sedikit baru dia diampuni, boleh cuma berbuat. sedikit juga berbuat kasih. Silahkan periksa, kebenaran ini masih jelas kita bisa lihat kok. Banyak orang yang merasa diri berdosa lalu diampuni oleh Tuhan, dia banyak melakukan sesuatu untuk orang lain. Hanya begitu itu. Hanya seperti itu. Jadi yang TB2 lebih sederhana, lebih gampang dipahami daripada yang TB1 tadi. Karena yang di TB1 kalimat pertama bertentangan dengan kalimat kedua. Sedangkan di TB2 ini kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Menjelaskan kalimat pertama. Udah jangan bingung lagi. Nggak usah renung-renung lama-lama. Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Satu lagi, Pak. Pak Seto. Oh, iya, Bu. Silahkan. Iya. Ini, Pak, masalah pengakuan dosa. Kita sudah mengaku dosa. Dan kita sama imam itu sudah didenda dengan banyak doa. Dan suatu dengan kalau udah ngaku dosa kan nggak perlu berbuat lagi ya, Pak Seto. Kenapa kalau sudah ngaku dosa? Kenapa? Nggak boleh hilang lagi perbuatannya. Ya. Iya. Tapi suatu saat itu lupa buat lagi bagaimana? Gimana ya kita? Wah, itu termasuk dosa favorit kalau begitu itu. Kan orang itu kadang-kadang lupa karena undang-undang bisa perbuatannya Jatuh lagi dan jatuh lagi. Nah, baik, sekarang begini, jangankan yang begitu, tiap minggu Ibu mengucapkan Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku sebab aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau. Terus, lanjutkan. Yang Maha Murah dan Doa tobat itu loh, Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ingat janji itu enggak, Bu? Iya, tapi yang kita kadang-kadang lupa Ya tunggu dulu, tapi ingat janji ini kan. Bukan hanya waktu ngaku dosa, tiap minggu pun kita mengucapkan kalimat itu, tapi kok tetap berdosa. Pertanyaannya kemudian menjadi begini, pernah nggak memaklumi diri ketika berdosa? Namanya juga manusia, wajar kalau berdosa. Stop mengucapkan kalimat itu, karena itu pasti bukan Bapak Ibu dengarkan dari Tuhan Yesus. Ya, pasti bukan dari Tuhan Yesus, yakin saya. Bapak Ibu boleh periksa sudah berapa lama mengikuti Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus mengatakan, nggak apa-apa kamu berdosa, kamu kan manusia. Nggak pernah kan Tuhan Yesus bilang begitu? Tuhan Yesus juga tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah memaklumi ketika orang berdosa. Enggak apa-apa kamu berdosa, nanti aku ampuni kamu kok. Tuhan nggak pernah bilang begitu.
Kemudian begini, kalau mau ingat-ingat kata-kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu ingat saja. Kalau matamu menyesatkan engkau, kalau tanganmu menyesatkan engkau, kalau kakimu menyesatkan engkau, cungkil, potong, penggal. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan mata satu, kaki satu, tangan satu, daripada dengan badan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu yang saya maksudkan, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, Tuhan tidak pernah memaklumi ketika orang berdosa. Iya. Nah, kemudian, bagaimana kita menghadapi dosa? Saya menyampaikan ini, Bapak Ibu, bukan karena saya tidak berdosa lagi, jadi perjuangan untuk menghadapi, melawan dosa, itu memang harus dilakukan. Sekarang begini, Bapak Ibu, masing-masing pasti tahu kelemahan yang tadi saya maksud, dosa favorit itu. Apa yang dosa yang paling sering aku lakukan? Dosa yang mana? Kalau Bapak Ibu nyebut dosa pokok, itu lebih gampang. Misalnya iri hati. Saya mengenali diri saya, apa saja yang membuat saya iri? Apa saja? Itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Misalnya, ada orang yang iri dengan orang yang punya perhiasan emas gitu ya. Sehingga ketika ada orang membeli emas, orang pakai perhiasan dari emas di tangan, di leher itu orang segera iri. Apalagi ketika melihat orang yang tertawa lalu emas di mulutnya kelihatan semua, giginya emas. Wah, itu orang bisa iri kalau yang iri dengan perhiasan. Ketika saya tahu itu kelemahan saya. Maka saya akan segera katakan dalam hati, saya tidak mau iri hati lagi. Dia punya perhiasan, biar dia punya. Saya pun nggak punya, nggak apa-apa, saya nggak punya. Dan kemudian, ketika saya bertemu dengan orang yang membuat saya iri, saya akan mengingat itu. Saya tidak mau iri hati. Iri hati akan minggir dari kita, Bapak Ibu. Jadi saya yang tahu kelemahan saya. Saya tahu dalam hal apa saya berdosa. Berikutnya lagi, ada lagi yang bukan karena soal iri, tapi yang karena luka batin. Ini lebih sulit. Berdosa karena luka batin. Misalnya begini, contoh saya, mungkin saya ulang-ulang karena saya nggak punya banyak contoh tentang ini, iri hati. Tentang luka batin. Oh, saya kasih contoh lain dah. Saya ketemu kasus yang lain lagi. Ada seorang anak sekolah ini ya. Ketika ini gurunya datang dari belakang, mengelus-elus kepalanya, enggak ada niat jelek ya, guru mengelus kepala dari belakang. Maksud guru itu sayang. Tapi anak yang dielus kepalanya itu, diusap kepalanya itu langsung nengok, mukanya langsung ganas. Dia menunjukkan muka yang marah kepada gurunya. Gurunya nggak salah apa-apa, hanya mengusap kepala, guru dengan murid. Kenapa anak ini bisa menunjukkan muka yang marah kepada gurunya? Setelah diperiksa, diamati, ternyata anak ini waktu kecil sering dipukul kepalanya oleh bapaknya. Mulai dengan diusap-usap lalu tahu-tahu dihajar kepalanya. Itu terus yang dialami. Sehingga ketika ada orang yang pegang kepalanya, siapapun dia akan menunjukkan rasa marah. Nah, Bapak Ibu, itu berdosa, bersalah karena luka batin. Ini lebih sulit. Kadang-kadang perlu bantuan orang lain yang seperti ini. Nah, ini bagian, sekali lagi, ketika melihat orang yang berdosa melakukan kesalahan, kita nggak bisa langsung menyebutnya ya, nuduh orang ini salah dan seterusnya. Ada banyak hal, Bapak Ibu, yang membuat orang melakukan kesalahan, orang berbuat dosa. Kemudian, contoh yang lain lagi. Ini orang ini kok nggak pernah bisa tahan lama kalau menjadi istri.
Dia nggak pernah bisa lama jadi istri. Dia akan pergi ke satu laki-laki, pindah ke laki-laki lain, pindah ke laki-laki yang lain. Kenapa? Dia trauma dengan bapaknya dan berpikir semua orang lagi seperti bapaknya. Yang jahat kepada istrinya, jahat kepada anak-anaknya, termasuk dia. Semua laki-laki dia salahkan karena dia berpikir semua laki-laki jahat seperti bapaknya. Nggak bisa kita menghakimi, oh kamu jadi perempuan jangan begitu. Nggak. Kenapa? Ada luka batin yang dialami orang ini waktu kecil. Menghadapi dosa yang seperti ini, Bapak Ibu, itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan hal-hal yang bisa dikatakan umum kelemahan manusia. Sudah punya gagasan atau ide, Ibu? Ya, tidak Pak. Jadi kalau bapaknya apa marah sama anak itu, dia kadang-kadang suka buat kata-kata tukang ada yang nggak enak gitu. Itu kan nggak boleh. Kata-kata yang kurang baik gitu. Jadi kan kadang-kadang yang aku bisa nakal lagi anaknya berbuat kita ngomongnya juga nggak enak lagi gitu. Ya. Tapi kalau lama nggak marahin anak itu rasanya kangen apa enggak? Enggak, itu kalau kata-kata bercanda, kata-kata ini sini. Tapi begini Bapak Ibu, Em, saya begini masih percaya orang tua itu ya, tetap memandang anaknya itu sebagai yang paling penting untuk hidupnya. Maka tadi saya sampai mengambil contoh orang tua yang itu mau meninggal tapi melihat ada anaknya belum beres, itu masih ada beban di dalam hatinya. Dan kemudian mau setua apapun di hadapan mamanya, anak itu tetap anak. Ini anaknya sudah umur 60 tapi mamanya udah umur 85. Tetap aja 60 itu tetap anak walaupun udah punya cucu ya. Begitu apa enggak? Seringkali begitu yang saya lihat. Nah, kemudian begini, yang berikutnya, yang menjadi hal yang perlu untuk mendapat perhatian, itu bisa jadi kebaikan orang tua dalam tanda kutip, bisa jadi harus diterjemahkan dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu ya. Dan Bapak Ibu melakukan kok. Kalau anak sudah umur 30, Ibu masih menjewer dia enggak? Enggak. Menghukum dia dengan tidak memberi uang jajan? Enggak lagi. Tapi Bapak Ibu sudah menerjemahkannya dengan kalimat yang berupa diskusi, pembicaraan gitu. Orang yang kemudian kalau yang ini saya amati, saya banyak bicara kepada anak-anak ya. Sampai begini, orang tua itu nganggap kamu paling penting untuk hidupnya. Tapi hati-hati, anak-anak itu banyak yang setelah umur tertentu tidak memandang orang tua penting lagi. Selama ini aku sudah nurut sama mama. Sekarang waktunya aku menentukan jalan hidupku sendiri. Saya tanya ibu-ibu, kalau mendengar kalimat itu rasanya gimana coba? Tugas Bapak dan Ibu adalah menyekolahkan aku. Aku sudah selesai sekolah, jadi aku akan hidup dengan hidupku sendiri. Sakit hati. Sakitnya level berapa, Bu? Tapi pernah mendengar kasus kayak gitu? Nah, Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya kalau bicara dengan anak-anak begitu. Dengan anak-anak yang belajar Alkitab, dengan ini, anak-anak muda saya bicara begitu. Tujuannya untuk apa? Mau kamu sampai umur berapa? Kamu tetap penting untuk orang tuamu. Kalau kamu tidak menganggap orang tuamu penting, nanti akan jadi aneh. Ini omongan saya lanjutkan jadinya ya. Kemudian begini, saya ambil contoh yang sering terjadi. Kalau ada seorang anak Katolik pacaran dengan yang
dan mau punya istri dari agama lain. Banyak orang tua nggak setuju. Dan kemudian ketika anaknya nekat, mamanya nangis. Ketika melihat orang tuanya, ketika melihat ibunya nangis, anak ini reaksinya Maaf akan Pak, ke mute Pak. kenapa? Suaranya hilang Pak. Enggak, Tidak, enggak. Enggak. ada juga Ada suaranya. apa Bu Lydia kok hilang suara saya? Ayo. Bu Lydia lagi sibuk jualan kain ungu. Ini kasusnya seperti itu ya. Kemudian orang tua nangis karena anaknya mau ini nekat punya pasangan yang beda agama. Kemudian harusnya sebagai anak, ibu bapak tolong pertimbangkan ya, harusnya sebagai anak ini memikirkan pacarnya atau lebih memikirkan ibunya? Memikirkan Pacarnya ibunya. saja. Ibu ya. Kenapa kok mikirin ibu? Saya akan mengatakan dari kecil orang tua menganggap kamu itu paling penting. Ketika kamu nekat pacaran dan menikah dengan orang yang beragama lain, disitulah kamu menganggap orang tuamu paling tidak penting. Kenapa? Pertimbangannya nggak kamu terima sama sekali, perasaannya nggak kamu pikirkan sama sekali. Dia mau ibumu mau nangis, mau kayak apapun, kamu nggak peduli. Itu kan kamu nganggap orang tuamu nggak penting. Nah, saya bisa bicara begitu dan ini buat saya soal yang serius karena banyak anak muda itu berpikirnya jangan sampai perkara iman menghalangi cinta kita. Yang sudah berpengalaman menjalani kehidupan, lalu komentarnya apa? Makan itu. Cinta. Nah, yang saya maksudkan Makan dah. kembali kepada ini tadi loh. Ketika ini dalam hal relasi dengan orang tua, bicara tentang apa memarahi dan seterusnya, saya masih percaya banyak orang tua mau marah mau apapun itu karena nganggap anaknya penting. Kalau anaknya nggak penting nggak akan dimarahi lagi. Begitu apa enggak, Bu? Iya, Pak. Ya. Kalau anaknya dianggap nggak penting lagi, terserah mau apa. Itu dia. Itu kalau ini jangan-jangan juga ada yang kangen yang sudah lama kok mama nggak marah ya gitu. Tapi, nah saya memang termasuk yang nggak pernah dimarahi ibu saya ya. Tapi kalau sekali ibu saya mengatakan tidak, saya pasti dengarkan. Ya, salah banget. Kalau nggak percaya tanya sama ibu saya. Nanyanya gimana ibu saya udah di surga. Om Maleni suruh nyusul. Jangan dong. Jadi begitu ibu, kok saya jadi ngomong kayak gini tuh ini tadi. Pak Andi loh. Om Eli. Ya tadi kok, ya ini saya minta bicara saya jadi begini, tetapi ya begitulah kalau udah berbicara tentang relasi orang tua dan anak. Akhir-akhir ini saya menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau apa ya, kalau ibu bapak marah untuk perkara yang prinsip, ya, dan kemudian itu didasari kasih kepada anak karena memikirkan kebaikan anak, cara marahnya wajar, ya, apakah itu bisa disebut dosa? Saya nggak yakin itu dosa. Tapi kalau ibu misalnya pulang kerja jengkel, anak nggak ngapa-ngapain dimarahin, nah itu masalah. Itu lain, itu berbeda. Ya, begitu Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Berarti nggak ngaku buka lagi ya, Pak. Kenapa? Marahin lagi karena untuk perbaikan demi Ya, perbaikan anak. dasarnya untuk marah Iya. itu kasih yang dipikirkan kebaikan Iya. dan kemudian cara untuk marahnya beda. Ini sedang pertemuan lingkungan terus ibu marahin anak di depan warga lingkungan, pasti sudah bukan begitu kan? Iya, kaget batinnya. Enggak akan ibu melakukan yang seperti itu. Iya, Pak. Mengerti ya.
Ya, siapa mau marah lagi? Oh, enggak. Udah? Ya, Pak. Terima kasih Baik. banyak. Jadi sudah nggak ada pembicaraan lebih lanjut, Pak Ferry. Kita langsung berdoa saja ya. Oh iya, kita lanjut. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami bersyukur kepadamu, Bapa. Putramu datang ke dunia ini untuk membawa kami keluar terbebas dari dosa-dosa kami. Bapa, bantulah kami agar kami mengalami kegembiraan karena dalam banyak kesempatan kami berjumpa dengan Putramu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar perjumpaan kami dengan Putramu menolong kami untuk memperbaiki diri kami. Karena kegembiraan setelah berjumpa dengan Putramu, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk memperbaiki diri kami. Kami juga mohon kepadamu Bapa, bantulah kami untuk melihat kelemahan-kelemahan kami berkaitan dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Perhatikanlah Bapa kelemahan-kelemahan kami dan tolonglah kami agar kami dapat mengatasi segala yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami percaya bahwa Bapa, Roh Kudus yang telah Kau curahkan dan berkarya di dalam diri kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami juga mohon kepadamu Bapa, agar kesadaran bahwa kami ini orang-orang berdosa membantu kami untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak memandang rendah orang lain, dan menilai bahwa orang-orang berdosa adalah orang-orang yang harus dijauhi. Lebih dari itu semua, Bapa, kami mohon kepadamu, bantulah saudara-saudara kami, mereka yang belum sadar akan dosa-dosa mereka. Bantulah mereka agar menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan. Gerakkan hati mereka agar mereka kembali kepadamu, memperbaiki diri mereka, dan menjalani kehidupan seperti yang Kau kehendaki. Bunda Maria, tolonglah kami agar kami menjadi seperti-Mu yang mendengarkan suara Bapa, mendengarkan perintah Bapa, dan melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.